Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, yaitu pertemuan ke-11 dan 12, kita akan membuat sebuah proyek sederhana penerapan dari for and while looping yang akan kita terapkan dalam sebuah proyek, yaitu membuat rumah dan juga lampu, yang mana bisa diambil dari part yang ada, yaitu pada beberapa part yang kita perlukan, yaitu dinding rumah, atap rumah, pintu, kemudian lampu, dan juga spawn. Itu ya untuk yang konsep dasarnya. Oke, saya akan menjelaskan dulu terkait PPT-nya. Ya, PPT-nya ini adalah project ya, project rumah yang akan kita buat, atau jika teman-teman sudah membuat projectnya melalui materi yang saya berikan, tutorial yang ada di kelas materi PPT-nya, silakan diakses dan mengikuti desain yang sama juga boleh, atau bisa menggunakan ide, ya, bisa mengimprove idenya dengan meletakkan beberapa ornamen yang ada di dalam rumah seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Oke, ini tanpa atas ya, dari on the top. Jadi kalau kita mau lihat, ini tampak di dalam ya, ada satu lampu di dalamnya. Itu kita buatnya pakai silinder ya, menggunakan part yang ini. Blok dan spare atau silinder ya, kita bisa buat silinder dengan spare yang ini ya, untuk membuat lampu kuning yang ada di dalam silindernya. Kemudian untuk dinding ini bisa diduplikat dengan memberikan part yang ada di sini, part blok. Kemudian kita letakkan di samping kiri dan samping kanan, atau bisa dilakukan duplikasi dengan meletakkan sejajar dan sama yang menggunakan rotasi atau rotate. Diaktifkan dulu, kemudian kita rotate. Rotate-nya bisa miring ke titik Z ya, menggunakan node yang ada, yaitu warna hijau, warna biru, atau warna merah, untuk memberikan arah atau merotasi sebagai atap rumah nantinya. Kemudian bisa menambahkan pintu atau dinding, pintu depan dengan, dan juga bisa menambahkan lampu menggunakan model yang ada pada editor ya. Untuk mengaktifkan editor yang ada di sebelah kiri ya, properties yang ada di sebelah kiri, yaitu di home, pilih home, kemudian toolbox atau editor. Sedangkan untuk menambahkan properti yang ada di sebelah kanan, bisa dipilih view selector untuk mengaktifkan titik koordinat X, Y, dan Z. Dan juga bisa diaktifkan properties. Kalau saya klik properties yang ini, berarti yang bagian properties di sebelah kanan bawah itu akan hilang. Kalau saya klik lagi, maka properties yang ada sebelah bagian kanan itu akan tampil kembali. Ya, seperti itu. Nah, kalau Explorer bagian atas, bagian Explorer itu yaitu merupakan struktur ornamen ya, struktur beberapa fitur yang dimanfaatkan, yang akan digunakan menggunakan jika ingin melihat secara hierarkinya, maka bisa diklik atau diaktifkan dari menu view, pilih Explorer untuk yang bagian atas, kemudian properties untuk yang bagian bawah. Oke, kita mulai dari sebelah dinding dulu ya. Ini sudah sebenarnya sederhana, proyeknya sederhana, hanya menambahkan ya, kita bisa menambahkan dari beberapa partisi ya. Part di sini pilih part, kemudian blok, maka bloknya akan diletakkan di bagian workspace. Jadi workspace-nya akan berada di sini, workspace. Kemudian ada tanda move dengan titik X, Y, dan Z. Kalau kita hendak melakukan meninggikan atau melebarkan, maka kita pilih scale ya, seperti yang materi sebelumnya. Kemudian kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita duplikasi dengan cara duplicate, kemudian pilih move, letakkan di sebelah kanannya. Kemudian jangan lupa di anchor itu supaya dia ketika kita running
kita jalankan ini ya, maka nanti dia tidak roboh, tidak jatuh. Jadi caranya klik, diaktifkan dulu, diseleksi, pilih anchor. Anchor ini yaitu atau tanda simbol, ada tanda atau simbol jangkar, ini tujuannya untuk menahan. Jika kita sudah memilih anchor, maka sudah selesai. Kemudian kita duplikat saja, duplikat lagi untuk atap. Pilih rotate, seperti ini. Kemudian kita pilih move lagi, letakkan di bagian atas ya. Kita naikkan sebagai atap, ini seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas ya. Nah, kalau ini atapnya terlalu ketinggian juga bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan ketinggian, berarti kita kecilkan saja. Yaitu dengan memilih yang ini, kemudian bisa di-rotate kembali, disesuaikan dengan keperluan yang diinginkan. Kemudian disesuaikan dengan keperluan yang diinginkan. Kemudian yang dinding yang ada sebelah kanan kita geser lagi. Kemudian ini kita duplicate dengan Ctrl D, Ctrl D. Kemudian kita rotate kembali berlawanan arah. Pengrotasinya kita rotate dengan berlawanan arah seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian kita tarik, move. Kalau misalkan kurang rotate, berarti diputar saja yang warna merahnya. Kemudian kita move kembali naik ke atas. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau misalnya kurang lebar, kurang tinggi, kita tinggal manfaatkan sebuah tools yaitu selection, move, scale, and rotate. Jadi ini kita majukan karena atapnya itu ya atapnya seperti ini, atap rumahnya seperti ini. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita buat silinder atau kita cari pintu door. We click for door here, and we use one option from the library of door here, and click one selection of the tools, and we put it in this. Kita letakkan di sini. Pilih view, kemudian tadi untuk meletakkan atau memilih atau melebarkan ya, melebarkan atau menambah kapasitas dari menambah ukuran atau resize ukuran dari pintu. Kemudian kita geser ke kiri. Oke, seperti ini ya. Kita geser ke kiri, kemudian kita arahkan ke depan. Oke, kemudian kita geser kembali ke samping kanan atau samping kirinya. Kita naikkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita arahkan agak sedikit ke dalam dengan mengaktifkan warna biru. Nah, ini ya, masih ada space sebenarnya, tapi ini kebalik ya. Kebalik, kalau kebalik berarti kita tinggal rotate aja sebenarnya. Kita rotate vertical rotate, kemudian pilih scale supaya menutupi keseluruhan dinding. Oke, seperti ini ya, pas ya. Oke, berarti untuk pintu bagian depan, sedangkan bagian belakang itu belum kita
berikan dinding. Sebenarnya untuk memberikan dinding bagian belakang, kita tinggal tambah atau duplicate dinding yang ada di sebelah kiri kanan, kemudian kita rotate atau sesuaikan dengan ukuran yang ada di sebelah di bagian belakang atau di bagian pintu belakang. Nah, kita rotate dulu. Kalau mau di rotate berarti kita arahkan sebenarnya kalau mau di rotate pakai yang ini. Enggak juga ya. Kita coba warna biru. Warna biru atau warna, kalau di sini kebalik berarti bagian. Oke, kita coba running dulu. Tapi sebenarnya ini kan berdempetan dengan yang sudah kita buat. Tapi di dalamnya nanti kita akan buat script. Ini untuk material atapnya bisa dipilih supaya nggak bingung default ketika kita menggunakan toolbox atau part di bagian home, maka defaultnya akan diberikan nama part atau partisi. Supaya kita nggak bingung mana yang atap sebelah kanan dan sebelah kiri, dinding kiri atau dinding kanan, dan pintu, dan seterusnya. Maka sebaiknya part ini kita kasih nama. Ya, kasih nama misalkan atap. Berarti di sini partnya kita rename. Rename nama partnya itu kita ubah dengan ini atap sebelah kiri. Jadi kita ketikkan atap kiri. Ya, atap kiri. Maka part yang bagian bawah ini akan otomatis mengikuti penamaan yang kita berikan. Ya. Kemudian part berikutnya misalkan ini dinding. Berarti kita part untuk name yang ada di properties ini kita ganti dengan namanya adalah dinding kanan. Dinding kanan. Enter. Dan seterusnya. Dan seterusnya untuk yang lain juga sama. Berarti ini dinding kiri. Ini juga, kalau ini bukan ya. Kalau ini punyanya rumah yang ada di sebelah. Oh ya, berarti ini kan karena saya mensimulasikan dari rumah yang sudah dibuat yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal kita berikan penamaan sesuai dengan fungsi masing-masing partisinya. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai, jangan lupa di anchor. Tandanya kalau misalkan setiap bagian part itu sudah di anchor, maka di bagian simbol yang ada di anchor tanda jangkar ini akan aktif, ya, akan terblok warna abu-abu. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa spawn itu di mana si pemain itu nanti akan berada tepat di tengah titik yang kita tentukan. Nah, spawnnya saya berikan di depan rumah, Oke, kemudian kita play. Saya akan coba play dulu. Kita tunggu beberapa detik tergantung dengan koneksi internet. Kalau misalkan kalian menggunakan yang online, ya, bisa menggunakan offline juga. Nah, di sini ada lampu. Lampu di dalam rumah itu ada lampu. Nah, implementasi perulangan for and while looping itu kita akan tempatkan skripnya itu di dalam lampu. Kenapa lampunya bisa hidup? Bisa redup, kemudian terang, mati. Redup, terang, mati. Ya, karena kita set di dalam skripnya. Di dalam skripnya ini lampunya itu perlahan hidup dan kemudian redup, kemudian mati, hidup, redup, mati. Jadi perulangannya itu bagaimana kita akan mengatur lampunya supaya hidup, supaya nanti hidup, terang, dan mati. Nah, ini ada interaksi ya. Kalau kita tekan maka pintu akan terbuka. Pintu akan tertutup. Nah,
ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh bagian dari si Roblox-nya. Itu terbuka, tapi itu tertutup. Kalau mau open berarti tekan E lagi. Ya, oke. Ini ya. Nah, kita tutup dulu, tekan E. Untuk maju bisa menggunakan W, E, D, S, atau up, left, right, and down. Up, down, left, and right, arrow. Jadi shortcut yang ada di keyboard kita masing-masing. Nah, di bagian belakang ya, di bagian belakang ini saya berikan lampu jalan saya berikan lampu jalan. Ini juga bisa diambil itu kelihatan di sebelah kiri belakang bisa diambil dari properties yang ada di sebelah toolbox yang ada di sebelah kiri. Cara mengaktifkannya tadi sudah saya sampaikan ya di awal, bisa menggunakan menu home atau menu view. Ini saya tutup di stop dulu nanti supaya dia akan kembali kepada menu desain. Kalau misalkan kita lupa menganchor dari masing-masing part yang sudah kita susun, nanti ketika di running jatuh. Ketika di running jatuh. Dindingnya bisa jatuh atau atapnya bisa jatuh. Ya, karena nggak ditahan, tidak di-anchor. Oke, nah untuk memberikan pewarnaan juga sama, berarti kita aktifkan, seleksi dulu bagian partnya, brick color ini bisa ditambahkan warna atap, misal warna atapnya warna pink atau warna atap itu biasanya warna coklat, agak coklat ya, coklat muda boleh atau salmon boleh, sesuai dengan kreasi ya, disesuaikan saja. Yang penting konsep dalam pembuatan penyusunan partisi sudah bisa diikuti sesuai dengan tools yang digunakan yaitu selection, move, scale, and rotate. Dan materialnya, bentar ya. Nah, dan materialnya itu bisa dipilih melalui appearance, color, and material. Materialnya saya pilih wood atau kayu. Kalau atap biasanya kayu atau wood plank. Ini kayu jenis apa ya ini ya? Kurang tahu juga saya. Yang jelas kalau untuk atap itu biasanya kayu, kalau dinding mungkin bisa bata ya. Dinding bisa dipilih kalau di sini ada rock, batu, bisa dipilih batu juga mungkin bisa dinding bahannya dari batu. Ini juga kita pilih batu, berarti untuk materialnya di scroll ke bawah cari rock. Nah, ini rock. Oke, kemudian sudah selesai. Nah, ini bagian scriptnya, script lampu ya. Jadi kita perlukan point light. Point light ini kita tempatkan di part silinder. Kita masukkan ke dalam part silinder. Kemudian lampunya kita kasih script. Scriptnya, cara memberikan script yaitu pilih tanda plus yang ada di sebelah kanan ini. Simbol tanda plus ini diklik. Kemudian pilih script. Ya, script. Coba kita ketikkan di sini script. Nah, di sini ya, klik scriptnya. Banyak pilihan ketika kita aktifkan simbol tanda plus yang ada di sebelah kanan tadi. Kalau mau lebih cepat, sebenarnya di S itu ada di bagian bawah. Kita tinggal scroll ke bawah, tapi kalau mau cepat, kita ketikkan S, script. Nah, ini klik, maka default scriptnya akan menampilkan perintah print hello world ya. Print hello world ini struktur
penamaan dengan menggunakan bahasa pemrograman, ya. Oke, ini kita delete, kita hilangkan karena skripnya sudah saya buat sebelumnya. Ini delete, klik kanan delete, kemudian kita aktifkan script, juga penamaannya juga sama. Local like part, script parent. Jadi lokal, jadi like part ini berada di dalam lokal, strukturnya lokal ya, karena lamp, karena like part itu, point like itu berada di dalam lamp, ya di dalam lampu, maka like part sama dengan script parent, maka sebagai parennya, sebagai induknya. Kemudian local like part point light. Point light ini point light di sini maksudnya adalah lampu yang kita pakai. Kalau point light di sini kita coba pilih point, maka akan tampil ini point light. Diklik atau dipilih, maka nanti akan tampil sebuah fasilitas point, sebuah fasilitas lampu. Kemudian point light kita tambahkan script untuk si point lightnya. Kemudian seberapa banyak, how much the light brightness will change its time. Jadi seberapa banyak lampu akan ditambahkan perubahannya dalam setiap waktu, setiap milisecond ya. Kalau satuan waktunya bisa ditambahkan milisecond. How often in second the light will change brightness. Jadi setiap 1 milidetik dia akan berubah. Kemudian kita tambahkan perulangannya while, through, do. Jika ketika sebuah pernyataan itu benar, maka akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukannya adalah menggunakan perulangan tadi ya, menggunakan for. Current brightness 0 sampai 10, brightness change, do brightness change. Tadi ya, ini 1. Brightness change-nya 1, mulai dari 1 berarti 0, 1 sampai 10. Ya, light brightness, current brightness, kemudian white time change. Jadi kita akan menunggu, si programnya akan menunggu white time change sampai time change-nya itu berubah 1 sampai 10. Kemudian looping menurun, ya loopingnya menurun maksudnya meredup ya, dari terang meredup, kemungkinan mati, tapi matinya itu secara cepat milidetik, seolah-olah tidak kelihatan mati ya, seolah-olah hanya 3 sebuah kondisi saja, yaitu redup, mati sebentar, kemudian terang. Second looping ya, looping yang kedua yaitu for current brightness 10, brightness change do, light brightness, current brightness, kemudian white time change. Kemudian for n, for n for, dan n for while. Oke. Nah, itu untuk scriptnya. Jadi ketika kita running, ya, kalau misalkan workspace-nya juga pengen diganti ya. Misalkan workspace-nya mau dihilangkan. Kalau workspace-nya dihilangkan berarti kita membuat alas. Bagaimana supaya si OB ini tidak jatuh. Ya, berarti kita duplikat saja yang ini. D, Ctrl D, kemudian kita geser. Kemudian kita rotate. Kita buat si dinding ini sebagai alas. Ya, sebagai alas. Kemudian kita turunkan ke bawah. Ini ke bawah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita scale sebagai alas 2 rumah. Rumah 1 dan rumah 2. Juga meliputi ini lampu. Nah, kalau workspace-nya ingin dihilangkan, workspace-nya atau terrain-nya pengen dihilangkan, ya, coba kita delete. Oke, kalau mau dihilangkan berarti ini ya, workspace-nya bisa nggak kita delete?
Kalau auspicinya semua ornamennya akan hilang berarti. Enggak, oke, enggak. Kayaknya enggak perlu dihilangkan deh. Sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian kita tekan tombol play. Oke. Tunggu beberapa detik untuk memainkan si obinya. Tapi atapnya kan di bawah line of face, maka atapnya nggak kelihatan. Ini kalau terjepit, kalau terhimpit, si obinya akan jatuh. Kalau terhimpit, maka dia akan jatuh. Ini berada di cahaya. Bisa ditambahkan meja atau kursi di dalam rumah atau sketsa ruang tidur, ruang makan, ruang tengah, ruang tamu, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan model yang ada di sebelah kiri. Ini bagian belakang. Ini atapnya dari kayu. Kalau yang ini tadi saya buatnya dari apa ya? Atap yang sebelah sini kayu juga, tapi warnanya berbeda. Warnanya warna salmon tadi ya. Untuk ke kiri ke kanan tadi bisa menggunakan A, W, S, dan D. Oke, saya kira seperti itu dulu proyek yang kita buat ya. Sederhana, proyek sederhana bisa dikembangkan. Kalau mau dikembangkan, mungkin nanti pas di kelas kita akan periksa, kita bisa menceritakan masing-masing proyeknya. Nanti kita ambil sebagai kuis. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran dan mengikuti tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu.